Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi baik. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari sistem persamaan linear. Oke, terkait dengan matriks eselon, kemudian bentuk kanonis baris dan ekuivalensi baris, di mana hal yang paling pertama kita harus ketahui dulu terkait dengan ciri-ciri dari matriks eselon. Matriks A atau disebut sebagai matriks eselon merupakan atau dikatakan berbentuk eselon jika dua syarat berlaku. Yang pertama, di mana elemen bukan nol utama atau leading non-zero element dari suatu baris pada matriks A adalah elemen bukan nol pertama pada baris tersebut. Kita lihat untuk syarat yang pertama, semua baris nol jika ada maka akan terletak di bagian bawah matriks. Kemudian yang kedua, setiap entry bukan nol utama pada suatu baris itu berada di sebelah kanan entry bukan nol utama pada baris sebelumnya, yaitu matriks A sama dengan matriks A indeks baris dikalikan dengan kolom. Adalah matriks bentuk eselon jika terdapat entry-entry bukan nol. Nah, kita lihat untuk sifatnya jika AIJ itu sama dengan nol, atau untuk I kurang dari R dan juga I lebih besar daripada R, di mana untuk entry tersebut merupakan elemen bukan nol utama pada masing barisnya, yang disebut juga sebagai pivot dari matriks eselon. Oke, kita lihat terkait dengan contohnya. Berikut adalah matriks eselon yang pivot-pivotnya di bold atau yang diberi warna merah. Teman-teman lihat, untuk kolom yang pertama ya itu nilainya 0. Kemudian di kolom yang kedua ya baris yang pertama ada 2, baris yang kedua ada 3, kemudian baris yang ketiga ada 5, baris yang keempat ada 8 dan entry di bawahnya atau baris terakhir itu bernilai 0. Jadi kita juga dapat menuliskan bahwa pivot tersebut berada pada kolom C2, C4, C6 dan C7. Ya, jadi di kolom yang C1-nya tidak ada, juga di kolom C3-nya tidak ada, seperti itu. Kemudian masing-masing berada di sebelah kanan pivot sebelumnya. Ya, jadi di sebelah kanan dari entry 0 ya, maka nilainya adalah bukan 0. Ya, jadi seperti ini. Sebelah kanannya ada 2, kemudian di sebelah kanannya juga ada 3, baris yang ketiga di sebelah kanannya ada 5, dan baris yang keempat di sebelah kanannya adalah 8. Nah, kita lihat ketika kita menuliskan pivotnya untuk A1J1 ya, itu adalah 2 atau ya kolom yang pertama atau baris yang pertama kolom yang pertama. Kemudian baris yang kedua kolom yang ketiga, baris yang kedua kolom yang kedua itu adalah 3 dan baris yang ketiga kolom yang ketiga itu sama dengan 5. Kemudian baris yang keempat kolom keempat itu sama dengan 8. Nah, sedangkan di atas dari pivotnya itu terdapat elemen ya, untuk J1-nya sama dengan 2 karena di atasnya adalah 0, maka kita dapat menuliskan pivotnya adalah 2, kemudian untuk J2 sama dengan 4 ya, di atas pivot 3 itu ada 4, kemudian di atas pivot J3 ya, di atas pivot 5 itu ada 1, kemudian di atas pivot 8 itu ada 7. Nah, kita lanjut ya, terkait dengan bentuk kanonis baru. Matriks A dikatakan memiliki bentuk kanonis baris atau row canonical form jika matriks tersebut adalah matriks eselon yang memenuhi sifat 1 dan 2. Dan juga memenuhi 2 sifat tambahan. Jadi kita perhatikan untuk sifat yang pertama dan yang kedua, di mana semua baris 0 jika ada terletak di bagian bawah matriks. Kemudian yang kedua, setiap entry bukan 0 utama pada suatu baris berada di sebelah kanan entry bukan 0 utama pada baris sebelumnya, yaitu matriks A sama dengan AIJ adalah matriks eselon jika terdapat entry-entry bukan 0.
Nah, kemudian yang ketiga, setiap pivot atau entry bukan nol utama itu sama dengan 1. Kemudian yang keempat, setiap pivot adalah satu-satunya entry bukan nol pada kolomnya. Nah, kita lihat terkait dengan perbedaan antara matriks eselon dan matriks berbentuk kanonis baris adalah bahwa pada matriks eselon harus ada 0 di bawah pivot, kemudian pada matriks kanonis baris, pivotnya harus sama dengan 1 dan juga harus ada 0 di atas pivot. Sehingga matriks 0 dengan sebarang ukuran dan matriks identitas atau dengan sebarang ukuran adalah contoh khusus yang penting dari matriks berbentuk kanonis baris. Oke, kita lihat contoh ya berkaitan dengan matriks eselon yang pivot-pivotnya di bold. Untuk matriks yang pertama, ya, dikatakan tidak berbentuk kanonis baris karena tidak memenuhi sifat 3 dan 4, yaitu beberapa pivot tidak sama dengan 1 dan memiliki entry-entry bukan 0 di atas pivotnya. Ya, kita perhatikan ya, untuk pivot yang pertama itu nilainya adalah 2, kemudian untuk baris yang kedua nilainya adalah 1, sedangkan pivot di atasnya adalah bernilai 2. Oke, tidak masalah untuk matriks eselon. Nah, kemudian kita melihat untuk matriks yang kedua, tidak berbentuk kanonis baris karena tidak memenuhi sifat 4, yaitu harus memiliki entry 0 di atas pivot kedua di kolom ketiga. Kita perhatikan kolom ketiga ya, di sini sudah betul untuk pivotnya adalah 1, baris yang kedua adalah 1, sedangkan pivot di atas 1 itu harus 0, tidak 3, seperti itu ya. Sehingga dikatakan bahwa matriks kedua bukan merupakan bentuk kanonis baris. Sedangkan kita lihat bentuk matriks yang ketiga merupakan contoh dari matriks kanonis baris karena ya pivot elemen pertama di setiap barisnya adalah 1, 1, dan 1, sedangkan di atas elemen 1 atau pivot satunya itu adalah bernilai 0, kemudian di bawah dari 1 adalah bernilai 0. Begitu juga di baris ketiga, pivot di atasnya adalah bernilai 0. Maka disebutkan bahwa contoh matriks tersebut merupakan kanonis baris. Nah, sekarang kita perhatikan terkait dengan ekivalen baris dan rang matriks. Matriks A dikatakan ekivalen baris terhadap matriks B, ditulis A ekivalen terhadap B. Jika B dapat diperoleh dari A melalui sejumlah operasi elementer, dalam kasus di mana B juga sebuah matriks eselon, sehingga B disebut sebagai bentuk eselon dari A. Kita perhatikan terkait dengan definisi, di mana rang dari matriks A ditulis rang A adalah sama dengan banyaknya pivot pada bentuk eselon dari A. Atau dengan kata lain, rang merupakan sifat yang sangat penting dari matriks dan tergantung pada konteks penggunaan matriks. Rang akan didefinisikan dalam banyak cara yang berbeda. Kita dapat menunjukkan bahwa ekivalen garis adalah suatu hubungan kesetaraan ekivalen, di mana untuk matriks A, ekivalen baris terhadap A untuk sebarang matriks A. Kemudian yang kedua, jika A ekivalen baris terhadap B, maka B juga akan ekivalen baris terhadap A. Kemudian yang ketiga, jika A ekivalen baris terhadap B, maka B juga ekivalen baris terhadap C, sehingga A ekivalen baris terhadap C. Oke, kita lihat terkait dengan eliminasi Gauss dan formulasi dari matriks. Untuk algoritma 3, kita gunakan eliminasi maju atau inputnya adalah sebarang matriks A, di mana algoritmanya menempatkan 0 di bawah sebuah pivot atau setiap pivotnya. Dikerjakan mulai dari atas ke bawah, outputnya adalah bentuk eselon dari A. Sedangkan untuk teorema yang keempat, letakkan 0 di atas pivot, baris demi baris dari bawah hingga atas, bukannya kolom demi kolom dari kanan ke kiri. Kemudian kita tekankan bahwa eliminasi Gauss adalah proses 2 tahap, khususnya untuk teorema 3 letakkan 0 di bawah setiap pivot, kerjakan dari baris atas R1 ke bawah. Kemudian teorema yang keempat, letakkan 0 di atas pivot, kerjakan dari baris bawah R1 ke atas.
Oke, kita lihat untuk contoh yang pertama, perhatikan matriks A ya terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Selesaikan dengan menggunakan teorema 3 dan 4 menjadi bentuk kanonis baris. Kita gunakan algoritma yang pertama untuk mereduksi A menjadi bentuk echelon, kemudian untuk bagian yang B, untuk lebih lanjut kita akan mereduksi A menjadi bentuk kanonis barisnya. Oleh karena itu, kita akan gunakan operasi baris elementer atau OBE adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan informatriks dan menerapkan matriks pada sistem persamaan linear menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Oleh karena itu, teman-teman harus mengingat ya, sudah dikatakan bahwa kita akan memikirkan angka berapa yang akan kita kalikan, kemudian kita lakukan operasi penjumlahan, nilainya adalah 0 atau kita dapat menghilangkan nilai tersebut atau angka tersebut. Oke, kita lihat untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita ingat bahwa B atau R merupakan baris ya. Jadi di sini untuk matriks A kita peroleh ya, atau diketahui 3 baris dan 5 kolom. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan mengubah matriks menjadi matriks segitiga atas atau reduksi. Jadi langkah yang pertama, kita akan mereduksi untuk baris pertama dan ketiga itu tetap. Ya, sehingga kita kalikan baris pertama dengan negatif 2 dan kemudian kita jumlahkan dengan baris kedua agar memperoleh nilainya sama dengan 0. Jadi kita fokus ke baris yang kedua. Di sini ada angka 2, 4, negatif 4, 6, dan 8. Kita mau membuat segitiga atas, berarti kita melihat untuk diagonal utamanya berarti 2 dan 4 kita harus buat agar menjadi nilainya 0. Nah, kita gunakan rumus ya, B1 dikalikan dengan negatif 2 dijumlahkan dengan B2, yaitu B1-nya adalah baris pertama, kita kalikan dengan negatif 2 dulu, baru kita jumlahkan dengan B2, yaitu 2. Nah, atau dengan kata lain ya, di sini sudah saya tuliskan terkait dengan cara atau proses perhitungannya untuk memperoleh ya baris atau persamaan terbaru, yaitu B1 1 dikalikan dengan negatif 2 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 2 dijumlahkan dengan 2 sama dengan 0. Kemudian kolom yang kedua 2 dikali negatif 2 ditambah dengan 4, hasilnya adalah negatif 4 ditambah dengan 4, maka kita peroleh nilainya adalah 0. Nah, boleh juga kalau teman-teman tidak langsung melakukan perhitungan untuk kolom ketiga, 4, dan 5. Ya, cukup 2 kolom di depannya saja. Tetapi kalau teman-teman mau terus melakukan perhitungan dengan rumus yang sama, maka teman-teman akan memperoleh ya persamaannya atau matriks A yang sudah direduksi menjadi 1, 2, negatif 3, 1, dan 2, kemudian 0, 0, negatif 4, 6, 10, ini merupakan bentuk aslinya, atau kalau teman-teman mau menuliskan juga ya di bentuk matriks yang kedua, yaitu 1, 2, negatif 3, 1, 2, kemudian di baris yang kedua berubah menjadi 0, 0, 2, 4, dan 6. Sedangkan untuk matriks yang ketiga ya kita harus mereduksi juga sehingga nilai pivotnya itu sama dengan 0. Ya, kita melihat untuk cara yang kedua ya, di sini baris keduanya tetap. Maka kita akan lakukan kalikan baris pertama dengan negatif 3 dan jumlahkan dengan baris ketiga agar memperoleh nilai 0. Jadi baris yang kedua kita abaikan, kita hanya menghubungkan baris yang pertama terhadap baris ketiga. Atau rumusnya B1 baris yang pertama dikalikan dengan negatif 3, kemudian kita jumlahkan dengan B3 atau baris yang ketiga. Ya, di sini sudah saya lakukan perhitungan sehingga kita peroleh hasil nilai baris yang pertama 1 dikalikan dengan negatif 3 dulu, kemudian kita jumlahkan dengan 3, hasilnya adalah 0, kemudian kita pindah ke kolom kedua, 2 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 6, kita jumlahkan dengan 6, hasilnya adalah 0, begitu seterusnya ya, sampai pada kolom kelima atau kolom yang terakhir, yaitu 2 dikalikan negatif 3 dijumlahkan dengan 13, maka hasilnya adalah 7. Atau
kita dapat menuliskan untuk persamaan matriks terbarunya atau matriks yang sudah direduksi menjadi baris yang pertama 1, 2, negatif 3, 1, dan 2 adalah tetap. Kemudian baris yang kedua kita gantikan dengan persamaan yang sudah kita cari tadi. Kemudian baris yang ketiga juga kita gantikan dengan persamaan atau nilai yang sudah kita peroleh. Nah, kita lanjut. Bagian yang ketiga, kita akan mereduksi lagi persamaan baris ketiga, kolom ketiga menjadi 0, yaitu negatif 6 dan 9 untuk memperoleh 0 dikalikan dengan negatif 3 per 2 B2 atau dikalikan dengan nilai B2 ditambah dengan B2. Atau rumusnya negatif 3 per 2 B2 ditambah dengan B2. Ya, karena tadi di sini teman-teman bisa melihat ya, tadi di slide sebelumnya nilai awalnya ya itu untuk 00 ya, untuk kolom ketiga, kolom keempat dan kolom kelima baris ketiga itu masih bernilai ya. Kita mau untuk membuat nilainya agar berubah menjadi 0. Oleh karena itu ya, kita gunakan perkalian baris kedua negatif 3 per 2 dikalikan dengan ya negatif 4 ditambah dengan negatif 6, maka hasilnya adalah 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian untuk baris kedua negatif 3 per 2 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 9 ya, ditambah dengan 9 maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk baris atau kolom yang terakhir B2 dikalikan dengan negatif 3 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 6 ya, dikalikan dengan 6, kemudian ditambah dengan 7, di mana negatif 9 ditambah 7 sama dengan negatif 2. Ya, jadi kalau teman-teman mau menuliskan bagian reduksi matriks yang pertama atau matriks yang kedua juga boleh, atau menulis salah satunya juga boleh ya, boleh. Itu kalau teman-teman sudah sampai di tahap ini, maka matriks tersebut kini berbentuk matriks eselon atau matriks berbentuk segitiga atas. Jadi poin yang A sudah kita selesai. Kita akan lanjut untuk mencari matriks berbentuk kanonis baris. Kita ingat bahwa semua pivot di setiap baris harus bernilai 1, serta di atas pivot dan di bawah pivot harus bernilai 0. Atau kita harus memikirkan angka berapa yang cocok untuk kita gunakan agar ketika dijumlahkan dengan elemen pada matriks hasilnya adalah 0. Oleh karena itu, ya di sini kita masih menuliskan matriks yang terakhir atau bentuk eselon, ya 1, 2, negatif 3, 1, 2, kemudian baris kedua 2, 4, 6. Nah, kita diminta ya harus menjadikan baris kedua pivot 2 menjadi 1, kemudian baris yang ketiga pivot negatif 2 menjadi 1. Kemudian juga di atas dari pivot satunya elemennya bukan negatif 3 tetapi bernilai 0 sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Begitu juga dengan ya di atas pivot 1 untuk 2 dan 6 harus kita ubah menjadi pivotnya adalah 0. Maka kita perhatikan bahwa pivot yang berwarna merah artinya kita harus melakukan reduksi agar nilainya menjadi 1, dan yang berwarna biru kita harus mereduksi agar pivotnya bernilai 0. Nah, hal yang akan kita lakukan, kita kalikan B2 atau baris yang kedua dengan 2 dikalikan dengan 1/2 atau setengah, sehingga entry pivot untuk A 23 ya, itu sama dengan 1 atau menjadi bentuk matriks A reduksi yang di sebelah kanan. Kemudian kalikan B3 dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 1/2 sehingga untuk entry pivot A23 ya, A23 itu sama dengan 1. Nah, kemudian sehingga pivot untuk memperoleh 0 di atasnya melalui operasi mengganti B1 dengan 3 dikalikan baris yang kedua ditambah baris pertama, dan kemudian kita akan menghasilkan ya, perhatikan dengan gunakannya. Jadi di sini ketika kita melakukan perkalian ya untuk membuat pivotnya sama dengan 0 ya untuk baris pertama kolom ketiga, maka hasilnya adalah 0 atau negatif 2 dikalikan B3 ditambah B1 hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan merubah baris yang pertama untuk kolom yang kelima
ya, pivotnya di sini harus bernilai 0, yaitu kita gunakan negatif 3 dikalikan dengan B1 ditambah dengan B2 untuk baris kedua kolom kelima. Nah, kemudian untuk B2 dikalikan dengan negatif 3 dikali dengan 2 ditambah dengan 6, yaitu menghasilkan nilai 0 untuk baris yang kedua kolom kelima. Sehingga jika kita tuliskan sesuai dengan pivot yang sudah direduksi, maka akan menjadi ya seperti matriks yang sudah tertera di dalam slide. Jika ingin lebih disederhanakan lagi, maka kita akan menulis yang lebih sederhana, yaitu kita akan merubah 14 menjadi 72, atau ya dengan kata lain, matriks yang terakhir merupakan bentuk kanonis baris dari A. Kalau kita sudah sampai di tahap ini, maka kita sudah selesai dengan menggunakan keempat syarat tersebut atau teorema yang sudah dijelaskan. Nah, di sini ada contoh untuk memperdalam pemahaman teman-teman terkait dengan cara kita untuk menentukan mana yang disebut sebagai matriks eselon, kemudian juga yang disebut sebagai matriks kanonis baris. Oke, kita lanjut terkait dengan persamaan matriks dari sistem persamaan linear. Secara umum, yang terdiri dari M persamaan linear dengan N variabel tidak diketahui ekuivalen dengan persamaan matriks. Ya, teman-teman perhatikan di sini, atau dengan kata lain AX sama dengan B. Contoh sistem persamaan linear dan persamaan matriks berikut ini yang ekuivalen. Kalau misalkan bentuknya dalam sebuah sistem persamaan, ya kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, maka akan sama seperti pernyataan atau persamaan yang ada pada rumusnya. Ya, jadi 1 ditambah 2 itu kalau kita representasikan ke dalam bentuk matriks, maka 1, 2, negatif 4, dan 7. Sedangkan dikalikan dengan variabelnya, yaitu X1, X2, X3, dan X4, sama dengan nilainya yang di ruas kanan 4, 8, dan 11. Oke, kemudian untuk persamaan matriks dari sistem persamaan linear bujur sangkar, sistem persamaan linear bujur sangkar untuk A kalikan X sama dengan B memiliki suatu solusi unik jika dan hanya jika matriks A dapat dibalik. Pada kasus ini A inverse kalikan dengan B adalah solusi unik dari sistem persamaan tersebut. Jika A dibalik, maka akan menjadi A dalam kurung atau A dikalikan dengan A inverse kali B sama dengan atau sama juga dengan A dikalikan dengan A inverse kali B sama juga dengan I kali B sama dengan B atau matriks identitas. Nah, kemudian untuk solusi unik, misalkan A kalikan V sama dengan B, ya, atau V sama dengan I kali B. Oke, kemudian berikutnya di sini ada contoh, perhatikan sistem persamaan berikut yang matriks koefisiennya A dan inverse matriksnya juga diketahui. Ya, matriks persamaan linearnya sudah ada, kemudian kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, ya, itu 1, 2, 3, 1, 3, dan 6, kemudian 2, 6, dan 13. Sedangkan kalau kita lakukan perhitungan, ya, sudah kita lakukan perkalian inverse-nya atau kita ubah ke dalam bentuk matriks inverse, maka nilainya adalah 3, negatif 8, dan 3, kemudian baris kedua negatif 1, 7, dan negatif 3, kemudian baris yang terakhir 0, negatif 2, dan 1. Nah, untuk solusi uniknya ketika kita diminta untuk melakukan perhitungan perkalian A inverse dikalikan dengan B, maka langsung saja, ya, matriks A inverse-nya dikalikan dengan B atau 1, 3, dan 5 untuk ruas kanannya. Nah, teman-teman melihat di sini, ya, ternyata diketahui negatif 6, 5, dan negatif 1. Ya, masih diingat kita lakukan perkalian untuk matriks 3 kali 1 kita tambah dengan negatif 8 kalikan 3, kemudian ditambah dengan 3 kalikan dengan 5, maka kita akan memperoleh hasil negatif 6. Begitu juga negatif 1 dikalikan 1, 7 dikalikan 3, ditambah dengan negatif 3 dikalikan 5, kita memperoleh hasil adalah 5. Dan baris yang ketiga, 0 dikalikan 1 dijumlahkan dengan negatif 2 kalikan 3, dan dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan
positif 5. Hasilnya adalah negatif 1, sehingga kita dapat menulis yaitu X sama dengan negatif 6, nilai variabel Y-nya sama dengan 5, dan nilai Z-nya sama dengan 1. Oke, terkait dengan sistem persamaan linear dan kombinasi linear untuk vektor-vektor, di mana sistem persamaan linear umumnya dapat ditulis sebagai persamaan vektor. Teman-teman bisa melihat ya model persamaannya. Kemudian kita harus mengingat bahwa untuk vektor V pada K pangkat N disebut sebagai kombinasi linear dari vektor U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UM. Pada K pangkat N, jika terdapat skalar untuk A1, A2, A3 sampai dengan AM pada K sedemikian rupa sehingga ya untuk vektor V sama dengan A1 kali U1 ditambah dengan A2 kali U2 ditambah dengan A3 kali U3 dan seterusnya sampai dengan AM dikalikan dengan UM. Nah, kita lihat terkait dengan contoh penerapannya. Anggaplah jika kita ingin menulis untuk vektor V-nya itu sama dengan 1, negatif 2, dan 5. Di sini merupakan bentuk contoh untuk kombinasi linear. Ya, sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor diketahui U1-nya adalah 1, 1, dan 1, U2-nya adalah 1, 2, dan 3, U3-nya adalah 3, negatif 1, dan 1. Penyelesaiannya pertama-tama kita akan menuliskan untuk V di mana X dikalikan U1 ditambah dengan Y dikalikan U2 ditambah dengan Z dikalikan dengan U3 dengan variabel yang tidak diketahui X, kemudian Y dan Z, dan kemudian kita akan menentukan sistem persamaan linear yang ekivalen yang akan kita selesaikan secara khusus. Pertama-tama ya kita akan menuliskan bentuknya seperti ini, 1, negatif 2, dan 5 sama dengan ya variabel X dikalikan dengan variabel U1, yaitu 1, 1 kita tulis dalam bentuk matriks, ditambah dengan variabel Y dikalikan dengan U2, ditambah dengan Z dikalikan dengan U3, ya, atau sama dengan ya hasil yang di sebelah kanan, ya, modelnya. Jadi kita dapat menuliskan juga menjadi 1, negatif 2, 5 itu sama dengan X ditambah Y ditambah 2Z, kemudian X ditambah 2Y dikurangi Z, dan baris yang ketiga X ditambah 3Y ditambah dengan Z. Nah, kita perhatikan dengan menetapkan entry-entry yang bersesuaian saling sama akan menghasilkan sistem yang ekivalen. Ya, tadi persamaannya sudah kita ketahui yaitu X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 1, dan baris kedua X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan negatif 2, kemudian baris yang ketiga X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 5. Nah, hasil berikutnya itu kita dapat dengan cara mereduksi menjadi bentuk epsilon. Jadi, kita memikirkan atau kita melakukan eliminasi di sini. Jadi, teman-teman mengingat ya, cara yang sudah diajarkan di slide sebelumnya, maka nanti kita akan memperoleh hasil atau bentuk substitusi balik. Jadi X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 0, kemudian Y dikurangi 3Z sama dengan 3, negatif 3, 5Z sama dengan 10. Nah, ini menjadi PR untuk teman-teman ya, menjabarkan kembali atau melakukan perhitungan kembali terkait dengan contoh ini. Nah, kalau kita sudah memperoleh model sistem persamaan linear seperti ini, maka sudah sangat mudah untuk kita melakukan substitusi balik, yaitu dihasilkan untuk nilai X-nya sama dengan negatif 6, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 2. Sehingga untuk vektor U-nya bisa kita tulis negatif 6 kalikan U1 ditambah dengan 3 kalikan U2 dan 2 dikalikan dengan U3. Oke, berikutnya lagi terkait dengan kombinasi linear dari vektor-vektor ortogonal atau koefisien Fourier. Nah, di sini R pangkat N didefinisikan sebagai U kali V sama dengan A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2 ditambah A3 ditambah B3 dan seterusnya sampai AN ditambah dengan BN. Anggaplah bahwa U1, U2, U3 sampai dengan UN adalah vektor bukan nol pada R pangkat N yang saling tegak lurus. Maka untuk sebarang vektor V pada R pangkat N. Nah, kita perhatikan untuk persamaan atau rumusnya, V sama dengan V dikali U1 dibagi U1 dikali U1 dikali dengan U1.
Kemudian ditambah V dikali U2 dibagi dengan U2 kali U2 dikali dengan U2 dan seterusnya sampai dengan V dikali UN dibagi dengan UN dikalikan dengan UN dikalikan dengan UN. Nah, kita lihat penerapannya dalam contoh soal. Perhatikan 3 vektor pada R pangkat 3 yaitu diketahui U1-nya adalah 1, 1, 1, U2-nya adalah 1, negatif 3 dan 2, U3-nya adalah 5, negatif 1 dan negatif 4. Di mana diketahui untuk V-nya sama dengan 4,14, negatif 9. Sehingga dikatakan sebagai kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Nah, penyelesaiannya teman-teman bisa gunakan persamaan yang sudah diberikan di slide sebelumnya. Ya, kemudian modelnya seperti di bagian yang kedua, 4,14,9 itu sama dengan variabel X kita kalikan dengan U1, kalikan ditambah dengan variabel Y, kalikan dengan U2, ditambah dengan variabel Z, kita kalikan dengan U3. Maka kita akan menghitung setiap nilai U1, U2, dan U3 ya. Di sini kita peroleh hasilnya adalah untuk ruas kirinya 9 sama dengan 3X untuk variabel X atau X-nya sama dengan 3. Kemudian atau untuk variabel Y-nya sama dengan negatif 4. Kemudian variabel Z-nya sama dengan 1. Atau kita dapat menuliskan V sama dengan 3 kali U1 dikurangi dengan 4 kali U2 dan dijumlahkan dengan 1 dikali U3. Oke, berikutnya lagi kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan linear yang homogen. Suatu sistem persamaan linear dikatakan homogen jika seluruh suku konstantanya adalah 0 atau memiliki bentuk AX sama dengan 0. Nah, dalam bentuk eselonnya, teman-teman bisa melihat bentuk persamaan. Ya, di sini R melambangkan banyaknya persamaan dalam bentuk eselon dan N melambangkan banyaknya variabel yang tidak diketahui. Jadi dengan kata lain, sistem eselon tersebut memiliki N merupakan homogen terhadap R variabel bebas. Solusi diturunkan menjadi 2 kasus. Yang pertama, jika R sama dengan N, sistem hanya memiliki solusi 0. Kemudian jika R lebih kecil dari N, sistem solusi bukan 0. Nah, berikutnya lagi terkait dengan matriks elementer, ya, di mana matriks E itu disebut matriks elementer yang bersesuaian dengan operasi baris elementer. Ya, di mana merupakan matriks bujur sangkar. Contoh, di sini ada contoh untuk memperoleh matriks elementer 3 kali 3 ordonya, maka teman-teman bisa melakukan pertukaran R2 terhadap R3, kemudian menggantikan R2 dengan mengalikan negatif 6 kali dengan R2. Kemudian tahap yang ketiga, teman-teman akan menggantikan bagian baris yang ketiga dengan menggunakan negatif 4 dikalikan dengan R1 ditambah dengan R3. Maka teman-teman akan memperoleh ya model matriks elementer seperti pada slide yang sudah ditampilkan. Oke, berikutnya lagi aplikasi untuk menentukan inverse matriks N kali N. Ya, di sini B sama dengan juga dikatakan sebagai matriks inverse. Ya, kalau ditemui seperti pada contoh, ya itu teman-teman diminta untuk mereduksi matriks menjadi bentuk eselon. Nah, kalau di sini untuk ordo 3 kali 3, ya tentunya teman-teman akan melakukan perkalian matriks dengan penukaran. Tadi di slide sebelumnya sudah diberitahu ya. Jadi cara-cara atau proses seperti itu yang teman gunakan untuk melakukan perhitungan di aplikasi untuk menentukan inverse matriks ordo N kali N. Nah, dalam bentuk eselon, setengah bagian matriks identitas sekarang berada di setengah bagian kiri matriks terakhir. Sehingga setengah bagian kanan adalah A inverse. Dengan kata lain, di sini kita akan memperoleh untuk A inverse-nya sama dengan baris yang pertama, itu ada negatif 11, 2, 2. Baris yang kedua negatif 4, 0, dan 1. Kemudian baris yang terakhir adalah 6, negatif 1, dan negatif 1. Nah, cara seperti ini ya, untuk teman-teman lebih pahami lagi silahkan untuk bisa
lakukan perhitungan kembali di buku catatannya masing-masing. Ini sebagai PR untuk teman-teman agar bisa mengetahui lebih dalam lagi atau memahami cara penerapannya. Untuk dekomposisi LU, anggaplah matriks A adalah matriks non-singular yang dapat diubah menjadi bentuk segitiga atas U dengan hanya menggunakan penjumlahan baris. Kemudian inputnya nanti adalah matriks A dan outputnya adalah matriks segitiga U. Misalkan A adalah matriks non-singular yang dapat diubah menjadi bentuk segitiga U dengan hanya menggunakan operasi penjumlahan baris, maka A sama dengan L kali U. Ya, di mana untuk L adalah matriks segitiga bawah seperti di atas dengan 1 pada diagonalnya, dan U adalah matriks segitiga atas tanpa 0 pada diagonalnya. Nah, di sini ada contoh. Ya, contoh bagi teman-teman untuk dapat dijabarkan kembali di buku catatannya, kemudian teman-teman boleh melakukan perhitungan ulang kembali ya untuk menghasilkan nilai-nilai yang sudah ada. Ya, dimana perhatikan untuk 3 operasi baris elementer, teman-teman menggunakan 3 syarat tersebut. Oke, jadi baik, sekian pembahasan video kali ini. Selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.